Selamat pagi kepada teman-teman semua dan Bu Angelina selaku dosen mata kuliah akuntansi perpajakan. Pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Siska Teresa Ferdinand Sibuan dengan NIM 311-2011-031. Hari ini saya akan menjelaskan tugas 3 dari yang diberikan oleh dosen kita, yaitu tentang PSK 46 pajak penghasilan. Di sini ada 2 soal yang diberikan kepada kita. Soal yang pertama adalah data yang diperoleh dari laporan keuangan PT FCJ tahun 2020 beserta untuk porsinya sebagai berikut. Terdapat ada laba komersial sebelum pajaknya terdapat 10 miliar. Koreksi positif atasnya terdiri dari 4, ada beban pemberian natura, penyusunan bangunan kantor, pendapatan sewa, dan sanksi bunga pajak. Koreksi negatifnya adalah amortisasi, pendapatan jasa giro, dan penyusunan bangunan pabrik. Di sini juga terdapat data kredit pajaknya, yaitu ada PPh pasal 22, 23, 24, dan 25. Yang ditanyakan adalah penghasilan kena pajak, pajak terutang dan pajak kurang atau lebih bayar, pajak tangguhan, dan menyusun jurnal dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Langsung saja, nomor 1 kita bahas adalah perhitungan penghasilan kena pajak. Laba komersialnya adalah 10 miliar, komersial perbedaan tetapnya terdiri dari 4 item, yang hasilnya adalah 230 juta. Maka laba komersial ditambah dengan komersial perbedaan tetap hasilnya adalah 10 miliar 230 juta. Yang kedua adalah komersial perbedaan waktu. Komersial perbedaan waktu dibagi menjadi 3 item yang hasilnya adalah 520 juta. Maka jumlah dari penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 10 miliar 750 juta. Yang kedua adalah PPh terutang dan PPh kurang atau lebih bayar. Total PPh terutangnya adalah 25% dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang tadi sudah kita hitung, hasilnya adalah 2 miliar 687 juta 500 ribu. Kita akan mencari PPh kurang bayar, maka PPh terutangnya adalah 2 miliar 687 juta 500 ribu. Kredit pajaknya terdiri dari 3 pasal, ada 22, 23, dan 24, yang hasilnya adalah 700 juta. Maka PPh terutang dikurang dengan kredit pajak hasilnya 1 miliar 987 juta 500 ribu. Itu yang disebut dengan PPh terutang bayar sendiri. Dikurangkan kemudian dengan PPh pasal 25 yang sebesar 600 juta menjadi 1 miliar 387 juta 500 ribu. Itulah yang disebut dengan PPh kurang bayar terdapat di dalam PPh 29. Yang ketiga, kita akan menetapkan aset pajak tangguhannya. Dalam aset pajak tangguhan ini kita menggunakan komersial perbedaan waktu yang terdiri dari 3 item, yang ada penyusunan bangunan kantor, amortisasi, dan penyusunan bangunan pabrik. Penghasilan kena pajaknya menjadi 520 juta. Maka aset pajak tangguhannya kita kalikan saja, penghasilan kena pajaknya dikalikan dengan 25% hasilnya 130 juta. Yang keempat, kita akan membuat jurnal dan bentuk penyajiannya dalam laporan keuangan. Yang pertama, di sini ada beban pajak ini sebesar 2 miliar 687 juta 500 ribu. Ini terdapat beban pajak ini hasil dari PPh total PPh terutang ini. Yang kedua, ada aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhnya ada 120 juta.
pendapatan pajak tangguhannya dibagi menjadi 5, yaitu ada PPh pasal 22 dibayar di muka, pasal 23 dibayar di muka, pasal 24 dibayar di muka, pasal 25 dibayar di muka, dan terakhir adalah PPh pasal 29 terutang. Bentuk penyajiannya adalah seperti ini. Kita tulis kembali laba komersial sebelum pajaknya ada 10 miliar. Beban pajak penghasilannya dibagi menjadi 2, yaitu beban pajak kini dan manfaat pajak tangguhan. Maka laba komersial dikurang dengan beban pajak penghasilan, hasilnya adalah 7.442.500.000. Itulah yang disebut dengan laba komersial bersih. Yang nomor 2 ini, soal nomor 2 ini sama dengan seperti soal nomor 1, hanya angkanya saja yang berbeda. Nah, ini soalnya laba komersial sebelum pajaknya ada 20 miliar, sedangkan yang tadi soal pertama ada 10 miliar. Terdapat juga koreksi positif dan koreksi negatif. Sama, koreksi positifnya masih 4 item, dan koreksi negatifnya masih 3 item. Terdapat juga data kredit pajaknya masih pasal 22, pasal 23, dan 24 dan 25. Pertama, kita juga disuruh menghitung penghasilan kena pajaknya. Laba komersialnya 20 miliar, komersial perbedaan tetapnya kita tambahkan dengan laba komersial, hasilnya 20.580.000.000. Komersial perbedaan waktunya ada 3 item, kita tambahkan menjadi 320 juta. Maka hasil dari komersial perbedaan tetap ditambah laba komersial sebelum pajak dan komersial perbedaan waktu, maka hasilnya ada 20.900.000.000. Itu yang disebut dengan penghasilan kena pajak. Yang kedua adalah PPh terutang dan PPh kurang atau lebih bayar. Sama seperti dengan soal nomor 1, kita kalikan saja PPh terutangnya 25%, kita kalikan dengan penghasilan kena pajak yang sudah kita hitung sebelumnya. Hasilnya adalah 5.225.000.000. Kemudian PPh terutang tadi kita masukkan dan kita kurangkan dengan hasil dengan perhitungan dari kredit pajak tersebut. Seperti ini. Jadi hasilnya adalah kita kurangkan menjadi 4.750.000.000. Itulah disebut dengan PPh terutang bayar sendiri. Kemudian untuk mencari dengan PPh kurang bayarnya, PPh terutang bayar sendiri kita kurangkan dengan PPh pasal 25, yaitu menjadi 2.250.000.000. Itulah adalah PPh kurang bayar. Yang ketiga adalah aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan terdapat komersial perbedaan waktu yang terdiri dari 3 item. Hasilnya adalah 320 juta. Mencari aset tangguhannya kita kalikan saja dengan 25%, hasilnya menjadi 80 juta. Ayat jurnal dan penyajiannya dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Beban pajak kini ada 5.225.000.000. Ini sama seperti nomor 1. Ini diambil dari total PPh terutang tadi. Ini aset pajak tangguhannya 80 juta. Pendapatan pajak tangguhannya terdiri dari 5, yaitu PPh pasal 22 dibayar di muka, pasal 23 dibayar di muka, pasal 24 dibayar di muka, 25 dibayar di muka, dan pasal 29 terutang. Bentuk penyajiannya sebagai berikut. Laba komersial sebelum pajaknya ada 20 miliar, beban pajak penghasilannya dibagi menjadi 2, beban pajak kini manfaat pajak tangguhan. Maka laba komersial bersihnya adalah laba komersial sebelum pajak dikurang dengan beban pajak penghasilan, maka hasilnya adalah 14.855 juta. Itulah ada 2 soal contoh PSK 46
pajak penghasilan. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang tidak disengaja maupun sengaja. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya jelasin tentang PSK 46 pajak penghasilan ini.